Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Aisy dan teman saya Hajri Diliani. Kami dari kelompok penggunaan media gambar fotografi dalam pembelajaran PAI. Kami dari jurusan PAI Unit 4, dosen pengampu Dr. Maya Safitri MA. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang media gambar fotografi atau media gambar poster. Nah, media gambar fotografi adalah media gambar media bentuk visual yang dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti surat kabar, majalah, brosur, dan buku-buku. Nah, pada setiap buku pembelajaran peserta didik itu pasti terdapat gambar-gambar atau poster-poster, yaitu untuk menggambarkan suatu pembelajaran agar peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Nah, dibantu dengan gambar-gambar. Nah, biasanya guru-guru di sekolah itu menggunakan gambar-gambar untuk menjelaskan materi-materi yang sulit dipahami oleh siswa. Dalam pembelajaran, media gambar fotografi adalah media gambar yang sering digunakan karena itu dapat lebih mudah dimengerti oleh peserta didik dengan memerhatikan gambar dan dibantu penjelasan oleh guru. Nah, ada satu pepatah Cina yaitu mengatakan sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Nah, jadi dari sebuah gambar itu kita bisa memahami beribu-ribu makna. Jadi dengan itu peserta didik lebih mudah memahami dari gambar tersebut dan juga harus dibantu oleh gurunya. Nah, selanjutnya itu kriteria pemilihan gambar fotografi atau gambar poster untuk pembelajaran. Nah, yang pertama itu kejelasan dan ukuran yang memadai. Nah, ukuran yang gambar yang ditampilkan kepada peserta didik itu harus memadai, atau yaitu harus terlihat jelas, dan ukuran yang ditampilkan itu jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Nah, lebih baiknya lagi itu gambar yang ditampilkan yaitu melewati layar tancap atau layar fokus agar siswa yang melihatnya itu lebih jelas dan guru juga menjelaskannya lebih mudah. Yang kedua yaitu kualitas artistik, yaitu kualitas gambar yang ditampilkan itu bagus dan juga jelas. Yang ketiga yaitu disesuaikan dengan tingkat usia siswa. Nah, misalnya pada kelas 1 SD, nah itu gambar yang ditampilkan itu harus sesuai dengan usia anak kelas 1 SD. Jangan menampilkan gambar yang sulit dipahami oleh siswa kelas 1 SD. Kemudian yaitu sederhana atau tidak rumit agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, gambar yang ditampilkan itu gambar yang sederhana, jangan gambar yang sulit dipahami, dan jangan pula gambar yang abstrak, karena gambar yang abstrak itu sangat sulit untuk dipahami oleh siswa, apalagi siswa kelas 1 SD. Nah, kemudian gambar yang ditampilkan itu harus jelas dan harus juga berwarna. Gambar yang ditampilkan itu harus jelas dan berwarna agar peserta didik yang melihatnya itu tertarik dan dapat memperhatikan gambar dengan seksama dan juga dapat menarik perhatian peserta didik. Langkah-langkah penggunaan media gambar fotografi. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, menyajikan materi sebagai pengantar, guru mempersiapkan gambar fotografi sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar fotografi yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, guru menerangkan materi pelajaran dengan mengupas satu demi satu materi. Salah satu siswa diminta untuk maju ke depan dan mempresentasikan isi dari media gambar fotografi yang diberikan. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai gambar fotografi yang diamati. Dari tanya jawab itu, guru menanamkan konsep ataupun materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir kesimpulan ataupun rangkuman. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan media fotografi. Yang pertama, kelebihan media gambar fotografi. Nah, jadi ada beberapa, di antaranya mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa. Yang kedua, harganya realistis, lebih murah daripada jenis pembelajaran media yang lainnya. Yang ketiga, gambar fotografi dapat dipergunakan dalam banyak hal. Yang keempat, gambar fotografi dapat menerjemahkan konsep ataupun gagasan yang abstrak menjadi lebih realistik. Yang kedua, kelemahan media gambar.
Nah, jadi ada beberapa di antaranya, yaitu beberapa gambar sudah cukup memadai tapi tidak cukup besar ukurannya jika digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali jika diproyeksikan melalui proyektor. Gambar fotografi adalah berdimensi 2 sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3. Yang ketiga, gambar fotografi bagaimanapun indahnya tetap tidak diperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan media gambar fotografi dalam pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, dan serta pengalaman. Nah, kemudian penggunaan media gambar yang baik dalam pembelajaran PAI itu sangat membantu peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Media gambar termasuk dalam alat-alat visual, yaitu alat peragam. Nah, kemudian media gambar dapat mengatasi masalah yang berkenaan dengan ruang dan waktu dan tempat yang tidak mungkin dihadirkan oleh guru secara nyata. Kemudian informasi yang diberikan guru melewati media gambar atau media gambar poster akan memberikan kesan mendalam yang akan dan lebih lama diingat oleh peserta didik. Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran PAI itu digunakan oleh guru alasannya karena mudah diperoleh dan mudah untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Menampilkan tata cara gambar poster tata cara berwudu. Yang pertama itu membasuh kedua tangan, yang kedua itu berkumur-kumur, yang ketiga itu membersihkan hidung, mencuci hidung, yang kelima itu membasuh muka, yang keenam mencuci tangan dari ujung kuku sampai ke siku. Didahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri secara 3 kali. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya yaitu membasuh kepala, rambut, dan selanjutnya yaitu membasuh telinga, selanjutnya yaitu mencuci kaki dari ujung kaki sampai. Kesimpulannya, media gambar fotografi adalah media gambar yang mudah dan sering digunakan dalam proses pembelajaran dan dapat dengan mudah diakses baik dalam bentuk software maupun hardware. Sekian, terima kasih penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.